Kita akan lanjutkan bahasan kita terkait dengan limit fungsi. Tadi seperti yang Ibu sampaikan, ya, berbicara mengenai limit fungsi, kita berbicara mengenai suatu nilai pendekatan. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana limit fungsi aljabar ini, baik fungsi polinomial maupun rasionalnya itu dipahami secara intuitif, dan kalian pun sebetulnya kemarin sudah sepintas membahas tentang sifat-sifatnya. Nanti kita akan kaji kembali sifat-sifatnya lebih dalam lagi. Lalu bagaimana menentukan eksistensinya? Nah, ini akan kita bahas hari ini, ya. Jadi menentukan eksistensi dari limit fungsi aljabar ini seperti apa sih bentuknya dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, masalah dalam hal ini kita akan terkait lebih banyak ke masalah matematika maupun masalah kontekstual. Oke. Nah, ini yang kemarin kita bahas, menentukan limit kiri dan limit kanan. Jadi, bagaimana menentukan nilai limit menggunakan nilai limit kiri dan limit kanan. Apa maksudnya? Jadi, seandainya kita punya limit dari fungsi. Nah, ini adalah fungsi. Jadi, cara membacanya adalah limit dari fungsi x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 1. Ya, jadi ini ada fungsinya adalah x kuadrat min 4 dibagi x min 2. Ya, dimana x-nya menuju 1. Nah, bagaimana menentukan nilai dari limit ini? Nah, kita menggunakan limit kiri dan kanan, maka kalian gunakan tabel yang kemarin sudah Ibu tugaskan, ya. Tabelnya yang pertama adalah x menuju, ini limit kiri berarti 1 negatif, berarti dia berangkat atau berasal dari x-nya arah negatif ke mendekati 1. Ya, jadi 0,8, 0,9, 0,99 dan seterusnya sampai dia berhenti di angka 1. Nah, ternyata nilai ini dia berhenti pada saat di angka 1, dia berhenti di angka 3, gitu ya. Lalu x mendekati dari arah dari arah kanan, ya, satunya lagi dari arah kanan. Di mana nilainya itu dari arah kanan itu adalah 1 positif. Nah, kalau ini tadi mendekati dari arah kiri, diperoleh ternyata limitnya adalah 3. Nah, sekarang dari arah kanan itu adalah x positif, jadi x menuju 1 positif gitu. Jadi dari kanan berarti dari sini, ya, dari arah kanan ke angka 1 itu diperoleh sama, ternyata hasilnya adalah 3,9, 38, 35 dan seterusnya sampai terakhir dia berhenti di angka 3. Oke. Nah, artinya nilai dari limit dari x kuadrat min 4 dibagi x min 2 untuk x mendekati 1 dengan menggunakan konsep nilai limit kiri dan kanan kita peroleh sama-sama adalah nilainya 3. Nah, kesimpulannya bahwa nilai limit dari fungsi ini untuk x menuju 1 positif maupun x menuju 1 negatif itu adalah sama-sama 3. Oke, itu ya untuk terkait dengan menentukan nilai limit suatu fungsi untuk x menuju a, di mana di sini a-nya ada a positif, a negatif, atau dia menggunakan limit kiri dan limit kanan. Oke. Nah, kalian lihat bagan ini, kelihatan nggak bagannya? Nah, dari sini kita memiliki bagan, ya. Ini adalah konsep materi yang akan kalian pelajari, alur materi yang kalian pelajari. Pertama adalah untuk menentukan nilai limit jika bentuknya itu adalah limit fx untuk x mendekati a. Jadi saat kita punya limit fungsi aljabar dari fx, ya, fungsinya adalah fx, di mana x mendekati a, maka dia sama dengan fa. Jadi dia sama saja dengan kita memiliki fungsi fx, x-nya itu adalah a, maka a-nya itu kita masukkan ke atau kita ganti dengan x-nya kita ganti dengan a, sehingga limit fx x mendekati a itu sama dengan fa, gitu ya, nilai dari fa. Nah, ini ada 2 hal yang akan kita kaji. Yang pertama, bagaimana kalau bentuk ini itu difaktorisasi seperti tadi. Lalu yang kedua, bagaimana kalau bentuk yang ini, ya, itu dirasionalkan. Jadi merasionalkan pembilang dan penyebut akar. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini yang pertama faktorisasi seperti contoh tadi. Kita punya yang ini limit x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Fungsinya adalah x kuadrat min 1 dibagi x min 1. Di mana x mendekati 1. 1 ini adalah a.
gitu ya. Nah, satu ini dengan ini berbeda ya. Kalau ini kebetulan angkanya 1 gitu. X mendekati A, A-nya 1. Oke. Langkah yang kalian lakukan adalah faktorkan. Siapa yang difaktorkan? X kuadrat min 1, sehingga diperoleh X min 1, X tambah 1 dibagi X min 1. Nah, ini habis ya. Bukan habis ya, ini nilainya 1 jadinya 1. Ini dibagi ini kan 1. Maka nanti hasilnya adalah X tambah 1. Nah, inilah yang disebut dengan faktorisasi. Jadi, kalau kalian melihat nanti ada berbagai permasalahan terkait dengan ini, maka langkah yang kalian kerjakan adalah faktorkan dulu. Gitu ya, faktorkan dulu. Nah, ini contoh ini nanti akan kita kaji di slide berikutnya. Berikutnya adalah merasionalkan pembilang dan penyebut akar. Nah, kalian simak contoh berikut ini. Nah, di sini ada limit dari akar X min akar A dibagi X min A. Ini kalau dimasukkan apa yang terjadi? Kalau disubstitusi, akar A kurangi akar A? Habis. Habis. 0. Ini A dikurangi A? 0. 0 dibagi 0? 0. Tidak terhingga. Tidak terhingga ya. 0 dibagi 0 itu tidak terhingga. Oke, jadi ini kalau dibagi dia menjadi tak terhingga. Nah, supaya menghindari itu, maka langkah yang kalian lakukan adalah rasionalkan pembilang dan penyebut akar. Nah, akhirnya dengan melakukan rasional ini ya, mengalihkan pembilang. Pembilang itu dengan operasi yang berlawanan ya, di penyebut dan pembilangnya. Ini pembilang, ini penyebutnya gitu ya. Diperolehlah nilai itu 1 per akar X ditambah akar A. Nah, saat kita masukkan A-nya ke sini, maka kita peroleh 1 per 2 akar A. Nah, ini tidak lagi menjadi 0 per 0. Beda dengan saat tadi kita substitusikan langsung. Dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, ini terkait dengan menentukan nilai limit. Nah, kita untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Nah, bentuk yang kedua ini di tak hingga. Ini limit fx, x menuju tak hingga, ini nilainya berapa gitu ya. Nah, ini cara mencarinya kita menggunakan 2 cara. Cara pertama, membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Cara yang kedua, mengalihkan dengan 1 dalam bentuk sekawan. Kita akan melihat yang langkah pertama dulu. Apa yang konsep pertama dulu ya, bentuk pertama. Limit fx, x menuju a nilainya sama dengan fa. Seperti apa sih contohnya? Oke, semuanya silakan dikerjakan. A, B, C. A, B, C dulu. A, B saja dulu. Adinda, yang A jawabannya 6. Mengapa 6, Din? Karena langsung disubstitusi, Bu. Nah, gimana caranya? 2 pangkat 2, 4. Kurang 2, 2. Tambah 4, 6. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Jelas ya? Oke. Yes. Ya, artinya apa? Menentukan nilai limit itu kadang dia bisa substitusi langsung. Nah, tadi katanya limit dari x menuju a itu fx itu sama dengan fa. Nah, coba sekarang kalian masukkan fa. Ini kan f nih. Fx-nya adalah x kuadrat. Jadi fa-nya itu fa-nya 2 ya. F2 sama dengan, betulkah jawabannya 6? Silahkan dimasukkan. 2 kuadrat min 2 tambah 4. Betul 6? Benar, Bu. Jawabannya sama? Ya. Oke. Jadi sifat atau bentuk yang pertama ini berlaku. Jadi kalau kita punya bentuk ini, gitu ya, bentuk ini, maka menggunakan limit maupun dia langsung substitusi ya ke fungsi A, ke fungsi fx, dia jawabannya akan sama. Oke, itu ya, itu untuk yang bentuk pertama. Nah, ini bentuk pertama, contoh lain dari bentuk pertama juga ini langsung. Ini berapa nih yang B jawabannya? 2. Kenapa? Dua. Oke, siapa tadi yang pertama kali nyebut 2? Sambil mendesah lagi. 2. Siapa? Rame-rame, Bu. Oh, rame-rame. 2. Kenapa 2? Karena langsung disubstitusikan Nah, tiganya. Gimana caranya? Yang 10 min 2 itu langsung masukin 3-nya. 2x itu x-nya langsung dimasukin 3. 2 kali 3. 10. 2 kali 3 berapa? 6. 10 kurang 6. 4. Akar 4. Akar 2. Paham ya?
Nah, jadi gini, nanti kalau dia si X-nya sudah kalian substitusikan dalam fungsi, tulisan limitnya hilang. Ingat ya, jadi kalau dia sudah dimasukkan dalam fungsi, tulisan limitnya hilang. Jadi jangan ditulis limit 2 pangkat 2 min 2 ditambah 4. Dia nggak boleh lagi ditulis. Paham maksudnya? Paham, Bu. Oke, nah sekarang nomor C. Siapa yang mau jawab nomor C? Apakah langsung Tak disubstitusi? terhingga, Bu. Tidak terdefinisi, tak terhingga. Tidak terdefinisi. terhingga. Oke. Bagaimana caranya supaya dia ada nilainya? Nah, monggo silahkan dikerjakan, faktorkan. Siapa yang mau jawab? Jangan rebutan ya. Ayo, siapa yang jawab? 3/10, Bu. Ya, siapa? Siapa dulu? Siapa duluan nih? Indah, Bu. Siapa? Yang belum, yang belum. Indah. Yang belum, Din. Yang belum. Indah. Siapa? Indah. Indah. Oke, Indah. Ayo Indah. Ayo, ini masih ada D, E, F ya. Silakan sambil dikerjakan. Indah, ayo Indah. Gimana Indah? 3/10. Ya, dari mana Indah? Jelaskan. Ibu bagian X nulisnya. kuadrat min 7 X plus 10 difaktorin. Jadi X min 5 dikali X min 2. X min 2. Terus yang X kuadrat min 25 juga difaktorin. Jadi X min 5 dikali X plus 5. Oke, ini ya Indah. Betul nggak Ibu nulis? Ya, Bu. Nah, ini X min 5 ya ini. Ini habis ya Indah? Ya, Bu. X min 5 dicoret. Ini X mendekati 5. Artinya X min 5, X mendekati 5 itu kan berarti 5-nya dimasukkan ya. Nah, artinya yang menyebabkan dia nolnya sudah hilang. Nah, tinggal silahkan dimasuk dah. Terus 5 dimasukkan. Jadi 5 dikurang 2 per 5 ditambah 5. Oke, 5 kurang 2? 3. 3. 5 tambah 5? 10. Yang lain setuju? Setuju, Bu. Oke, bagus ya Indah ya. Oke, Indah. Yang D, siapa? Ayo. F ah, Safa. X min 3 Kali 2x kuadrat ya. ditambah x tambah 10 Oke. per Mm, x ditambah 4 Terus kali mm, x min 3. Oke, siapa yang sama atas bawah? X min 3. Nah, setuju nggak Ibu coret? Setuju. Sisanya limit 2x kuadrat limit sisanya 2x kuadrat tambah ditambah x tambah 10 10 ya. Oke, per x ditambah 4. oke, hasilnya ini x menuju 3. Hasilnya berapa? 31/7. Oke, yang lain setuju? Belum hitung, Bu. Jadi kalian masukkan saja 3-nya 2 kali 3 pangkat 2 9. 9 kali 2 18. 18 tambah 3 21. 1 tambah 10 31. X tambah 4 3 tambah 4 7. jadi 31/7. Jelas? Jelas, Bu. Paham? Paham. Oke. Nah ini Boleh ada nanya? ya boleh nanya, silakan. Gimana cara faktorin yang pangkat 3 tuh, Bu? Nah, Cara cepat. cara cepatnya gini ya. Pertama kali kalian lihat yang mendekati yang ini. Jadi selalu dilihat itu. Mengapa? Karena kalau X menuju 3 berarti akan muncul X min 3. Mengapa? Karena X min 3 kalau muncul 3-nya dimasukin dia menjadi 0. Sehingga penyebut itu kalau 0 kan dihindari, nggak boleh. Gitu ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini yang harus difaktorkan seperti ini, X kuadrat min 25, X menuju 5. Ini pasti ada X min 5. Oh, ternyata memang ada X min 5, ada X plus 5. Gitu. Jadi selalu ada. Kalau di bawah ada ini, di atas harus ada juga. Ini cara triknya aja ya. Di atas ada juga. Gitu ya. Berarti dari faktor ini akan muncul nanti X min 3 di atas.
Kalau ada X min 3 di atas, maka ini berarti kan sisanya X pangkat 2. Nah, karena di sini ada 2X pangkat 3, ini ada X min 3, berarti kan sisanya adalah 2X pangkat 2. Ini belajar polinomial sebetulnya. Jadi kalau kalian mau tahu cara ini kan, kalau di dalam polinomial ini namanya pembagi, ini namanya hasil bagi. Masih ingat polinomial yang kemarin? Masih. Kalian pakai skema, ini pasti hasil baginya 2X kuadrat tambah X tambah 10, sisanya 0 gitu ya. Jadi X min 3 ini supaya kalian dapat 2X kuadrat, caranya apa? 2X pangkat 3, ini ada X, berarti ini 2X pangkat 2. Jadi ini X, 2X pangkat 3 dibagi X gitu, jadi 2X pangkat 2. Nah sekarang yang ini Bu, gimana caranya muncul X? Nah kalian ambil yang ujung dulu, ini tricky aja. Kan kalian punyanya 30 nih ujung, berarti kalau ini 3, ini harus 10 gitu. Jadi kalau ini 3, ini harus 10. Nah karena ini negatif 30, ini negatif, maka di sini harus positif 10 gitu. Sekarang tinggal tentukan yang X-nya. Nah bagaimana Bun menentukan X-nya? Nah dilihat di sini, ini kan ada angka min 5. 3 dikali 2 itu kan 6. Berarti kalau kalian harus memunculkan, ini kan berarti min 6, berarti harus memunculkan plus 1 gitu. Caranya gimana? Mau tidak mau ini harus 1 berarti. Mengapa? Karena X nanti dikali X, dia jawabannya 1. Bisa dipahami? Gitu ya. Jadi ini Kemarin pakai polinomial tuh yang 2X kuadrat plus X plus 10 tuh namanya hasil, Bu. Iya. Jadi kalau pakai polinomial kan dia gini nih. Soalnya kalau mau akuratnya pakai itu kan pakai estimasi ya, yang tadi ya, perkiraan ya. Tapi kan perkiraan pun akurat, mengapa? Patokannya adalah lihat di depan, lihat di belakang. Nanti tengahnya ngikut. Jadi belakang ini kan min 30. Kalau ini sudah ada min 3, berarti ini harus 10 mau tidak mau. Iya kan? Karena 30 dibagi 3 10. Karena ini negatif, berarti ini harus positif gitu. Nah, tinggal tengahnya aja ngikuti nanti. Tapi kalau mau akurat itu pakai skema kayak kemarin. Skema kayak kemarin gimana caranya? Berarti ini kan polinomial nih. 2 min 5 7 min 30. Berarti 2 min 5, ini kalau mau akurat ya, 7 min 30. Nah, ini pembaginya adalah bukan X min 3. Berarti pembaginya 3 ya. Pembaginya 3, berarti ini Ibu hapus, bukan X min 3, tapi pembaginya adalah 3. Nah, gitu kan? Nah, hasil inilah yang ada di sini, ini namanya hasil. Gitu loh. Paham ya? Paham. Oke, jadi nanti ini coba kita cek sama-sama biar lebih paham. Sambil ingat yang kemarin polinomial. Ini turunkan 2. 2 dikali 3? 6. Nah, min 5 tambah 6? 1 1 kali 3? 3 7 tambah 3? 10. Nah 2 1 10. Karena ada 3 suku, berarti berapa pangkat tertinggi? 3, Bu. 2 berarti. Wah. Nah ini kan kelihatan nih koefisiennya ya. Jadi 2 ini kan koefisiennya kan. Berarti 2x kuadrat ditambah x ditambah 10. Sama nggak dengan ini? Paham, Bu, paham. Jelas? Oke, gitu ya. Jadi kalau kalian bingung bagaimana memfaktorkan, gunakan konsep skema yang kemarin sudah kalian pelajari. Oke? Oke. Yang lainnya bisa dipahami? Bisa. Jelas ya? Bisa. Oke, syukur bisa, alhamdulillah. Berikutnya yang E, siapa yang menjawab? E. 4 ya, Bu. 6, Bu. Berapa jawabannya? Tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Ada lagi yang lain? Tidak 6, Bu. 6. Ada lagi yang lain? 4, Bu. 4. Siapa yang jawab 4? Saya, Bu. Siapa? Oke, siapa yang bilang saya tadi? 4. Gimana, Bu? Yang bilang 4 siapa? Saya, Bu. Oh, Saila. Oke. Ini Saila tadi Safa ya? Iya, Bu. Oke, Saila. Ayo Saila, gimana caranya bisa dapat 4? Pakai metode perkalian sekawan, Bu. Gimana? Saila, X min 4 per apa tadi Saila? Akar X min 2. Min 2. Nah, ini X menuju 4 ya? Iya. Oke, gimana Saila? Jadi X min 4 per akar X min 2 Terus? dikali
akar X plus 2 per akar X plus 2. Oke, ini rasionalkan ya. Ya, Bu. Oke, rasionalkan pembilang penyebut. Terus udah itu gimana? Lalu menjadi X min 4 dikali akar X plus 2 Hmm, per X min 4. per X min 4. Min 4. Karena ini nanti ini selisih kuadrat ya namanya. Oke, X min 4 hilang ya? Hilang ya? Iya, Bu. Oke. Jadi akar X plus 2 per 1. Jadi limit akar X plus 2 per 1 atau akar X plus 2 saja. Setelah disubstitusi, Lalu disubstitusiin sama 4, Bu. ya jadi 2 tambah 2 ya. Heeh. Yang lain jelas? Jelas. Bisa dipahami? Jelas. Oke. Jadi ini cara yang dilakukan oleh Saila itu merasionalkan ya. Tapi ada juga cara lain dengan cara memfaktorkan. Caranya gimana? Ini cara yang pertama lah kita sebut ya. Nah, cara yang kedua ya, itu faktorkan X min 4. X min 4 itu bisa difaktor loh. Nah, faktornya akan sama dengan penyebut. Kira-kira berapa? Ya, siapa yang bisa? X min 4 itu kalau difaktorkan itu sama dengan penyebut nanti. Jadi nanti sama-sama akan muncul akar X min 2. Ayo, gimana cara memfaktorkan X min 4? Siapa yang bisa? Akar X plus 2 Oke. Akar X min 2. Nah, siapa ini barusan? Suara siapa barusan? sama-sama, Bu. Oh, sama-sama. Oke, sama-sama. Ada yang sama nggak nih? Paham nggak? Ada yang nggak paham ini? Memfaktorkan X min 4 jadi akar X plus 2. Sama. Paham nggak ini? Yang ini, paham kan? Paham. Nah, artinya apa? X itu kalau dia difaktorkan itu akar X. Nah, 4 itu kan 2. Nah, ini namanya selisih kuadrat. Jadi pemfaktoran dengan selisih kuadrat. Nah, sama saja sebetulnya dengan cara yang dilakukan oleh Saila tadi. Tapi kalau Saila itu dia menggunakan itu nanti akan muncul di bawah. Ya, justru kalau Saila menghilangkan pembilang. Kalau yang Ibu lakukan itu menghilangkan penyebut. Gitu. Jadi memunculkan yang sama dengan penyebut. Kalau Saila itu memunculkan yang sama dengan pembilang, yaitu X min 4. Nah, tapi akhirnya hasil akhirnya sama-sama menghasilkan akar X plus 2. Oke, jadi kalian boleh merasionalkan seperti ini, seperti yang Saila lakukan. Boleh dengan melakukan pemfaktoran menggunakan kuadrat sempurna. Paham? Paham, Bu. Oke, jadi caranya sama ya. Mau yang mana saja boleh. Hasilnya tetap dia 4. Oke, gitu ya. Itu yang nomor E. Oke, nomor E. Sekarang kita lihat yang nomor berikutnya. Ah, siapa yang bisa F? Oke, Safa lagi. Yo, Safa. Akar X kuadrat ditambah X Akar X kuadrat tambah X tambah 1 ya, terus min min 1 per ya per X dikali X-nya tadi menuju 0 ya? Oke. Iya. Dikali akar X kuadrat ditambah X ditambah 1 ditambah 1 Oke, bersama per sama. Karena kalau nggak sama dia nggak boleh. Pertanyaannya mengapa harus sama? Mengapa harus sama? Agar tidak mengubah nilai, Bu. Betul, agar tidak mengubah nilai. Matematika terus adil, ya. Artinya apa? Saat ini dibagi kan dia jawabannya 1 nih, ini tetap 1. Jadi ini dibagi ini jawabannya tetap 1. Jadi memunculkan sesuatu yang baru itu dia tidak boleh mengubah nilai yang lama. Itu adalah matematika. Ya, kalian boleh memodifikasi, kalian boleh mengedit, merubah dan sebagainya, menambah, tapi penambahan, perubahan itu tidak boleh mempengaruhi bentuk lama atau nilai lama itu nggak boleh berpengaruh. Paham?
Paham. Oke, lanjut. Safa. Hasilnya ya, Bu. Setelah X dirasionalkan, kuadrat. akar. X kuadrat ditambah X ditambah 1 min 1. Oh, Hasil setelah pembilang dikali. Oke, ini jadi gini dulu ya. Ini gini kan? Ya, Ini ini gini dulu. kan? Setelah itu yang bawah. Akar X kuadrat ditambah X tambah 1 tambah 1. Ini dalam kurung ya? Gitu kan? Ya, Bu. Oke, berikutnya. Hasilnya. Hasilnya X kuadrat tambah X ditambah 1 kurang 1 Oke, per bawahnya tetap ya. sama Oke, apa yang hilang? X Apa yang hilang? X kuadrat Nah, nanti di sini habis kan? Nah, lalu ini Iya. diapakan? X dikali dalam kurung X plus 1. Oke, jadinya tetap sama ya. Oke, Iya. plus X plus 1 plus 1. 1 Oke, X menuju 0. Ini habis. Oke, sisa X plus 1 X plus 1 dimasukkan jadi 1 per 2. 2. Yang lain paham mengapa 1 per 2? Yang lain? Bisa Paham, dipahami? Bu. Jelas ya? Nah, jadi kalian masukkan nanti 0 ini ke sini. 0 tambah 1 kan 1. 0 masuk ke sini. Kalau ada X kan ini habis nih. Sisanya 1. Akar 1 1. 1 tambah 1? 2. Jadi jawabannya 1 per 2. Jelas? Jelas. Bisa dimengerti? Jelas. Nah, oke. Bisa. Itu namanya limit. Bagaimana menentukan limit dalam bentuk limit fx x menuju a, di mana dia sama dengan fa. Dan ada dua cara yang kita lakukan. Pertama faktor, tadi faktorisasi. Yang kedua dengan cara merasionalkan. Oke? Nah, sekarang kita akan lihat lagi bagaimana jika kalian melihat bentuk yang tak hingga seperti ini. Oke, bentuk begini. Limit fx x menuju tak hingga. Nah, pernah lihat nggak bentuk ini? Tidak. Nah, tidak. Baru lihat sekarang, ya. Oke, ada dua cara membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Ingat ya, membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Yang kedua, mengalihkan dengan satu dalam bentuk sekawan. Seperti apa? Kita akan lihat contohnya. Nah, di sini ada bahan yang bisa kalian diskusikan. Pertama, ini soal yang kedua. Tadi soal yang pertama ya. Ini soal yang kedua. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Oke. Tadi katanya dia dengan melihat pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya. Oke, sekarang limit dari X menuju tak hingga. X pangkat 3 ditambah 2X min 5. Ya. Di sini ada X kuadrat min 5X plus 1. Mana pembilang, mana penyebut? Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Oke. Yang dilihat katanya pangkat tertingginya dari pembilang atau penyebut? Penyebut. Penyebut. Pangkat tertinggi dari penyebut berapa? 2. Oke, ada yang sudah bisa menjawab bagian A? Tak hingga ada, Bu. Jawabannya tak hingga. Mengapa? Oke. Karena pas cara dikali dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi kita lihat ini ya. X pangkat 2. Berikutnya. Terus X pangkat 3 ditambah 2X min 5. Ya. X kuadrat min 5X 1 dikali 1 per X kuadrat per 1 per X kuadrat. Oke, jadi kalau ini berarti dikali 1 per X kuadrat, ini dikali 1 per X kuadrat gitu ya. Betul?
Yang ini ya, Iya, yang Bu. ini ya. Nah, yang ini ya. Oke. Nah, berikutnya kalau kita tuliskan, langsung dimasukkan satu-satu. Jadi X pangkat 3 per X pangkat 2 berikutnya. plus 2X per X kuadrat min Berikutnya. 5 per X kuadrat Oke. Terus bawah. per X kuadrat jadi 1. Ini X kuadrat per X kuadrat. Terus Min 5X per X kuadrat terus plus 1 per X kuadrat sama dengan jadi X ini X terus X plus 2 per X terus min 5 per X kuadrat terus per 1 min 5 per X terus plus 1 X kuadrat. 1 per X kuadrat ya. Oke. Ada sifat yang mengatakan jika kita memiliki A per X maka jawabannya adalah 0 untuk X mendekati tahingga. Jadi kayak gini, limit dari X menuju tahingga untuk A per X ya, artinya A nya berapapun, 1 per X, 2 per X dan seterusnya gitu ya, dia jawabannya adalah 0. Oke, nah sekarang kalau begitu berarti yang 0 mana? Kalau kita masukkan 2 per X 2 per X 0 ya, 5 per X kuadrat 0. 0, 5 per X juga 0 juga, 1 per X kuadrat 0 juga. Nah ini berarti tak hingga kalau dimasukkan, setuju nggak? X akan masukkan tak hingga. Setuju. Ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Mengapa jawabannya tak hingga? Mengapa jawabannya tak hingga? Karena X sama dengan tak hingga. Karena X-nya sama menuju tak hingga, bukan sama dengan menuju tak hingga. Lalu dimasukkan tak hingga ditambah 0 dikurangi 0 dibagi 1 dikurangi 0 ditambah 0. Mengapa jawabannya tak hingga? Mengapa X jawabannya per tak hingga? 1 sama dengan X dah, Bu. Apa? Nah ini kan udah kelihatan nih. Tak hingga dibagi 1 berapa? X. Tak hingga, makanya jawabannya tak hingga. Mau tak hingga ditambah 2? Tak hingga. Jadi kalau sudah muncul tak hingga, jawabannya tetap tak hingga. Artinya apa? Kita tidak tahu angka 2 itu akan ditambahkan dengan angka berapa saja, kan banyak. Gitu. Jadi sesuatu yang ditambahkan, dikurangkan, dibagi, dikali dengan tak hingga, jawabannya adalah tak hingga. Paham? Paham. Oke. Nah, ini tadi. Siapa tadi ini? Dinda ya? Indah, Bu. Oh, Indah. 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 Oke, Indah. Indah udah 2 kali. Oke, Indah. Oke, Indah ya. Nah, yang lain, yang B, siapa yang bisa? B lebih mudah. Ya, Bu. Yang B 1 per 2 ada, Bu. Kenapa? Nanti sebentar sebelum kita lanjut. ada, Bu. Kenapa? 1 per 2 ada, Bu. Yang nomor? 1 per 2 ada, Bu. Nah, ya siapa dulu? Ya, jangan rebutan. Siapa dulu? Siapa nih? 1 per 2 ada, Bu. Ya, Bu. siapa dulu? Siapa dulu nih? Yang mau April, Bu. Salsabila, Bu. April, Salsa duluan tadi siapa? Ada suara laki-laki tadi? Muslim. Siapa? Muslim dan Salsabila. Ya, Muslim kamu bagian C. Cari yang C, Muslim. Salsabila dulu sekarang. Ada cek. Hah? Selesai, Bu. Nah, selesai ya. Salsabila dulu yang B. Salsa. Mana tadi Salsabila? Yo, Salsabila. Sebutkan jawabannya. Limit. Limit dari lim buat 2x plus 2 Ya. 6x kurang 2 Pangkat tertingginya berapa? x pangkat 1. Oke, berarti langsung kayak tadi. Jadi 3x per x plus 2 per x per 6x kurang 3 6x per x kurang 3 per x. Oke, berikutnya. Jadi 3 plus 2x
6 per 3x. 3 per X ya. Oke. Ya. Nah ini 0 kan? Ini 0 ya? Iya. Oke, jadi jawabannya 1 per 2. 3 per 6 atau 1 per 2. 2. Jelas? Bu, Jelas. Ya, kenapa? agak ada paham Bu. Oh, agak tidak paham. Nah, supaya lebih paham, kita ke halaman berikutnya. Oke, tadi soalnya tolong didiktekan lagi, Salsa. Limit. Limit Salsa. 3x plus 2 3x plus 2 dibagi 6x. per 6x kurang 3 ya? Iya. Oke. Tadi limit x menuju tak hingga 3x per x gitu ya? Salsa betul? betul 2 per x per 2 per x. Oke, ibu tulis ulang aja ya. Nah, gini ya, Salsa. Benar Bu. Oke. Nah, tadi yang nggak paham, bagian mana yang nggak pahamnya? Sampai baca dibagi-bagi ke X kayak tuh Bu. Oh, nape paca. Jadi dia awalnya begini. Limit 3x sebelum dilanjutkan ya, Salsa, 6x min 3. Kenapa paca dibagi? Tadi kan aturannya sudah disampaikan bahwa aturan yang terkait dengan tak hingga itu adalah membagi dengan, nah ini yang ini aturannya, membagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Jadi kamu lihat variabelnya dari penyebut dan lihat yang paling tinggi pangkatnya. Nah, di sini di soal yang tadi Salsa bahas, kita punya limit 3x plus 2 dibagi 6x min 3. Penyebutnya adalah 6x min 3. Nah, dari penyebut ini pangkat tertingginya adalah x. Karena diambil adalah variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Berarti variabelnya kan x, pangkat tertingginya adalah x pangkat 1, maka diambillah x pangkat 1. Artinya satu fungsi ini dari sini sampai sini ya, itu dibagi oleh pangkat tertinggi dari penyebut, berarti dibagi 1 per x, ini dibagi 1 per x gitu. Kenapa Bu ini dibagi 1 per x? Karena ini kan tadi sudah Ibu sampaikan, dia boleh menambahkan sesuatu tapi tidak boleh merubah nilai. Jadi 1 per x dibagi 1 per x kan 1, dia tidak merubah nilai. Paham? Paham. Sehingga 1 per x dikali 3x itu kan 3x per x. 1 per x dikali 2 itu 2 per x. Setuju nggak? Setuju. Nah, jadi x dibagi x kan 3 sisanya. Betul nggak? 3. Iya Bu. Nah, 2 ini tak hingga 2 per x kan tetap 2 per x kan? Nah, Iya. berikutnya yang bawah 6x per ini kan habis, sisanya 6. Ini tetap 3 per x. Nah, tadi sudah Ibu sampaikan ada definisi yang menyatakan atau sifat yang menyatakan limit dari x menuju tak hingga untuk 1 per x atau ax atau berapapun, bawahnya yang penting x saja gitu ya, itu sama dengan 0. Jadi limit dari x menuju tak hingga ya, fungsinya itu 1 per x tuh nilainya dia 0. Artinya 1 dibagi tak hingga itu dia 0 gitu ya. Nah, itu sudah itu sudah merupakan, tapi dengan catatan dia ada limitnya ya. Dia dengan catatan dia limit, dia sudah merupakan ketentuan atau dia merupakan sifat gitu. Sifat yang sudah terbukti sebetulnya, ya. Nah, inilah yang mendasari sehingga saat kita punya limit dari x menuju tak hingga 3 ditambah 2x, maka ini jadi 0, ini 0. Sehingga sisanya berapa? 3 per 6 atau 1 per 2. Paham? Oh, paham Bu. Paham. Nah, sekarang Bu, bagaimana dengan yang ini? Ini juga sama tadi, 1 per x kuadrat dibagi 1 per x kuadrat. Jadi x pangkat 3 per x kuadrat dan seterusnya. Mengapa ini tak hingga? Karena ini ada limit x menuju tak hingga, ada x ini. Saat dimasukkan x-nya dia tak hingga. Itulah mengapa jawabannya tak hingga. Gitu ya? Jelas? Jelas. Oke. Jadi Salsa tadi ya sudah ya. Sekarang Muslim. Muslim. Ya, Muslim. Jawab. Limit x menuju tak hingga. X juta hingga Langsung saja. X tambah 5 per X kuadrat tambah 3 sama dengan Oke, per X kuadrat tambah 3 sama dengan limit X menuju tak hingga X per X kuadrat. Kenapa X kuadrat, Muslim? Karena pangkat tertinggi Bu, X kuadrat. Oke,
Pangkat tertinggi dari penyebut itu X kuadrat. Semuanya paham? Ditambah paham. Paham. Tambah. Paham. 5 per X kuadrat. Berikutnya bawah. Per X kuadrat per X kuadrat. Tambah. Ditambah 3 per X kuadrat. Oke, sama dengan. Sama dengan limit X menuju tak hingga 1 per X ditambah 5 per X kuadrat. Ditambah 3 per X kuadrat. Oke, saat dimasukkan X-nya apa yang terjadi? Jadi 0 ditambah 0 per 1 tambah 0, Bu. Hasilnya 0. Gini ya? Betul? Iya, Bu. Oke, yang lain jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi ternyata ada yang tak hingga jawabannya, ada yang memiliki nilai, ada yang 0. Nah, dari A, B, C kalian nanti bisa membuat kesimpulan. PR-nya adalah apa kesimpulan dari A, B, C? Silahkan nanti kalian jawab. Oke? Posting nanti jawabannya di GC. Paham? Ya, Bu. Ya, jadi hasil diskusi kita hari ini, tolong kalian catat ya. Nanti kalian salin ulang, lalu nanti kalian posting di GC seperti biasa. Oke, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, Ibu ingin kalian yang mengkaji sendiri. Ini menggunakan cara yang kedua. Nah, ini mengalihkan dengan satu dalam bentuk sekawan. Nah, silakan kalian coba yang ketiga. Itu sebagai pekerjaan kalian. Ini ada sisa 30 menit lagi jam Ibu. Ya, dikerjakan monggo 30 menit dari sekarang. Oke, yang nomor 3. Nah, sebelum kalian mengerjakan secara mandiri, ada pertanyaan? Silakan. Tidak, Bu. Tidak ada. Bu. Iya, monggo, silakan. Coba jelasin ulang yang muslim tadi, Bu. Oh, yang muslim. Oke. Yang muslim tadi kelihatan nggak tulisannya? Yang di bawah ya, yang muslim yang ini ya. Kelihatan kan? Ya, Bu. Limit dari X tambah 5 dibagi X kuadrat ditambah 3 untuk X menuju tak hingga. Nah, ini kan penyebutnya kan X kuadrat tambah 3. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Karena bagi dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Ingat ya, bukan pangkatnya saja yang diambil, tapi variabelnya juga. Nah, variabelnya kan X. X yang pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Oh, berarti dibagi X kuadrat, gitu loh. Ya. Nah, sehingga X dibagi X kuadrat ditambah 5 dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah 3 dibagi X kuadrat. Nah, X dibagi X kuadrat itu kan 1 per X. 5 dibagi X kuadrat 5 per X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat kan 1. Habis ya. Lalu 3 dibagi X kuadrat. Nah, siapapun yang di bawahnya ada X, mau 1, mau 5, mau 3, mau X-nya pangkat 2, nah pokoknya dia di bawahnya ada X, dia nilainya 0, sehingga ini 0, ini 0, nah ini 0, nah ini 1, sehingga 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1 gitu. Nah, 0 dibagi 1 ya 0. Itulah mengapa yang muslim jawabannya 0. Nah, sekarang kalian bisa amati soal yang A, penyebutnya bagaimana? Yang A ini penyebutnya sama pembilang, pangkat penyebut sama pembilang yang A itu bagaimana? Nah, yang B, pangkat penyebut sama pembilang itu bagaimana? Nah, yang C, pangkat penyebut pembilang bagaimana? Inilah kesimpulan kalian nanti. Ya, kesimpulan kalian itu mengarah pada pangkat dari pembilang dan penyebut. Apa yang terjadi jika pangkat pembilang lebih besar dari penyebut? Apa yang terjadi jika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut? Apa yang terjadi jika pangkat pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut? Oke, nah dari ketiga ini kalian bisa membuat kesimpulan. Nah, inilah nanti kesimpulan ini yang akan kalian gunakan kalau menemukan berbagai soal untuk limit tak hingga. Jawabannya pasti akan selalu sama. Tak perlu menghitung pun jawabannya pasti akan seperti itu. Ya, tinggal melihat saja berapa
pangkat pembilang penyebut, lalu lihat koefisiennya dari pembilang penyebut. Maka itulah jawabannya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, ya nanti silakan dicoba. Oke, dicari kesimpulannya. Untuk kali ini cukup ya semuanya. Siap, Bu.